Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, kembali kami mengucapkan selamat sore dan salam. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020. Saya bersama Pak Pantio dan Pak Yanto sedang ada di tengah-tengah keluarga Ibu Nini Suyoso. Sungguh Bapak Ibu, betapa kami cukup senang bila saat ini sudah dapat mendengarkan pemberitaan keluarga terkait dengan dampak wabah corona, sehingga keluarga ini harus bergumul. Tapi di sisi yang lain juga mengungkapkan ada beberapa hal yang menguntungkan, menjadikan wahana anak cucu ini lebih mandiri dan belajar terus. Ketika yang dulu soal memenuhi makanan sehari-hari sering bergantung pada warung makan atau beli atau pembantu, sekarang dengan terbatasnya keadaan justru mereka mau belajar dan bisa memasak sendiri, walaupun harus diawali dengan banyak tanya tentang resep-resep. Itu kesaksiannya Bu Yoso. Di sisi yang lain, Bu Yoso juga merasakan bergumul sama seperti kita Bapak Ibu, ketika mau kemana-mana merasa tidak bebas seperti yang dahulu. Seakan-akan hidup ini selalu dibuntuti oleh sesuatu yang menakutkan, curiga terhadap orang-orang terdekat dengan pandemi yang mewabah ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, itulah sekelumit yang dapat kami sampaikan dan kami terima dari Ibu Nini Suyoso. Mungkin beberapa pergumulan ini juga sama dialami oleh Bapak Ibu semua. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini, mari kita memperteguh tali persaudaraan, memperteguh iman kita kepada Tuhan, agar di sepanjang pergumulan yang masih belum tahu kapan berakhirnya ini, kita tetap diberikan kekuatan. Demikian Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membangun ibadat di tengah-tengah keluarga Ibu Nini Suyoso. Kita ambil sak teduh. Mengawali ibadat keluarga GKJW Jemaat Kertosono bersama keluarga Ibu Nini Suyoso sore hari ini, kami melakukannya hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita awali dengan menyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan bait yang pertama saja, indahnya saat yang teduh, dan seterusnya. 454 bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya, sehingga hatiku lega di
melakukan permenungan dibimbing oleh kesaksian kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan, baik kalau secara khusus kita berdoa lagi kepada Tuhan, mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan yang masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup di hari yang baru pagi ini. Bersama-sama dalam perjumpaan dengan keluarga Ibu Nini Suyoso, berikut dengan teman-teman yang lain walaupun harus kami hubungkan dengan media elektronik. Kami akan membangun permenungan sejenak. Kami ingin belajar kepada Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami yang mendengarkan, juga yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Saya baca di sana oleh LAI diberikan perikop. Yang pertama keselamatan yang besar, yang kedua Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Demikian selengkapnya saya baca ayat 1 sampai 9. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani telah mengutip kitab Mazmur di ayat 6 dan 8
yang mengatakan siapa manusia, sehingga diingatnya sebagai siapa anak manusia sehingga mengindahkannya, dan seterusnya. Ini memberikan sebuah pemahaman pengantar bahwa Tuhan Allah memandang manusia ini berharga. Maka ia senantiasa berkarya agar manusia itu tetap mulia. Sementara kondisi manusia ini banyak dipengaruhi dalam perjalanan hidupnya, sehingga kemuliaan itu bisa saja berangsur-angsur bersama waktu dan situasi mengalami pudar atau luntur. Mungkin bisa digambarkan seperti logam yang kena zat-zat racun kemudian menjadi berkarat dan rusak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, manusia yang tidak sepi dari pengaruh dalam perjalanan hidupnya ini rentan terhadap kerusakan iman, kerusakan pengharapan, dan sebagainya. Terlebih bisa rusak yang semestinya sebagai citra Allah yang mulia. Melalui Yesus yang mati, disebutkan di ayat yang ke-9. Penulis Ibrani menegaskan Yesus yang mati itu adalah manusia sejati. Dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Dibuat sedemikian itu sampai dia harus mati, ini demi memfasilitasi manusia bisa kembali memperoleh kemuliaannya. Dengan demikian betul apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini, bahwa saya dan panjenengan ini bisa jadi mulia seperti sedia kala. Itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang mati. Ya, memang dibuat sedikit lebih rendah seperti manusia biasa, manusia sejati, dan dia dengan begitu menjadikan saya dan panjenengan yang percaya ini bisa kembali mulia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, anugerah yang kita terima melalui Yesus Kristus itu perlu kita pelihara baik-baik. Demikianlah bunyi ayat 1 tadi. Itu berarti masih besar peluang kita jatuh karena berbagai persoalan yang selalu datang silih berganti, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Neni tadi. Secara sepintas, karena pandemi COVID-19, semua yang terdampak masyarakat di negeri tercinta kita ini semuanya merasakan, walaupun beda apa yang dirasakan, tetapi berkumpul. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita cukup bangga dan bersyukur kepada Tuhan dengan kesaksian Ibu Nini di depan. Apabila pada prinsipnya tidak semua dampak pandemi ini buruk bagi manusia, tetapi ada yang justru membuat mereka itu mau belajar, tidak selalu bergantung,
tidak manja, tidak hanya jaga pitulungan, nanging belajar untuk bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak lagi merepotkan orang lain. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini juga berpeluang dengan pandemi ini, kiranya tidak membuat kita ini semakin jauh seperti jarak kita dengan tetangga, jarak kita dengan anak cucu kita yang ada di tempat sana, tetapi justru lebih mendekatkan kita kepada Tuhan itu dalam suasana hati. Secara real jarak boleh jauh dengan tetangga, dengan anak, tetapi kabar-kabaran, saling menguatkan, saling belajar, itu justru malah semakin intan. Nek biyen ora tau tekon piye Bu, bumbune bestek, bumbune ala sajangan bening kalau ora iso. Tapi sekarang belajar. Demikian kiranya ibu bapak yang dikasih Tuhan. Maka bersyukurlah walaupun kita dalam masa pandemi ini tidak bisa selalu berkumpul dalam satu tempat, tetapi sesungguhnya Allah juga terus melalui ini dipakai untuk membentuk saya dan panjenengan itu menjadi pribadi-pribadi yang semakin berharga dan terhormat. Tidak jaga saja, tetapi bisa berbuat sendiri. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Ketika suasana dari keluarga jauh, tetapi kita justru malah berupaya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mergo namung Gusti Allah sing mesti kena dijagake pitulungane. Begitu. Ini ya. Tuhan memberkati kita semua dengan tetap bersyukur di masa pandemi ini. Amin. Kita ambil sabda doa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu pada kesempatan ini. Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami untuk melihat di balik situasi yang kurang mendukung, ternyata Engkau telah membuka peluang yang lebar untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Supaya kami tidak terbawa arus dunia yang sering menggoda dan menipu. Tidak demikian bagi Tuhan dengan segala firman-Nya. Amin. Kita himpun persembahan bersama dengan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan 4. Kita respon renungan tadi dengan Kidung Jemaat 439 bait pertama dan 4 sambil kita menghimpun persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, kembali kami datang kepadamu menaikkan puji syukur dan permohonan. Engkau yang kami yakini selalu berkarya terus dalam kehidupan kami untuk membuat dan memulihkan kami menjadi mulia sebagaimana citra Allah. Engkau telah menyediakan anugerah di dalam Yesus Kristus yang mati mengalahkan maut. Kiranya iman ini perlu dan harus kami pegang erat-erat bersama dengan situasi yang kian lama, kian terasa berat, tidak akan membuat kami terbawa arus dunia. Kami tetap tegar, teguh dalam pendirian dan keyakinan kepada Tuhanku Yesus Kristus. Maka Tuhan, buatlah kami semua untuk tetap kuat dan tabah sebagaimana kesaksian saudara-saudara kami. Tuhan, hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Ninik Suyoso, terutama beliau yang ada di tempat ini siang dan malam ini sendirian karena anak cucu sudah punya tugas masing-masing di tempat yang jauh. Tolong Tuhan, baik Ibu Ninik di tempat ini maupun anak cucu yang jauh, kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi. Jarak yang jauh dan belum memungkinkan untuk sering-sering ketemu dalam satu tempat tidak akan membuat Ibu Ninik dan anak cucu ini jauh di hati, bahkan semakin dekat walaupun harus dibantu dengan media. Dan keduanya semuanya akan dapat menikmati, mengalami sendiri kasih karunia Allah di sepanjang hidup. Berikut untuk keluarga-keluarga yang lain, warga GKJ Jemaat Kertosono. Tuhan, maka kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan yang sulit seperti menderita sakit. Bapak Agus Julianto, Ibu Eti Panto, Ibu Tuti, Ibu Kartini Suwoyo, Mbak Reni, dan yang terbaru ini berita saudara kami sepelayanan Dr. Handoko. Tolong Tuhan, berkati mereka semua. Buatlah mereka melihat pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, karena Tuhan selalu berkarya untuk umatnya, untuk selalu berkenan mengubahkan menjadi lebih baik dan mulia. Tuhan, bersamaan ini kami bawa persembahan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hingga mampu kami pakai untuk mendukung pelayanan gerejawi, terutama di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan menyanyi nomor 430, bait yang pertama dan 430, bait yang pertama dan 2. Haruskah hanya penebus memikul salib berat? 430 bait pertama dan 2. Haruskah hanya Kristus dan seterusnya. Haruskah hanya penebus memikul salib berat? Oh tidak, tapi kita pun tahu pun berpernah kupikul salibku terus sehingga akhirnya ku dapat
dari penebus mahkota yang bakal. Mari kita terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua di rumah masing-masing, terutama Ibu Lili Suyoso di tempat ini dan anak cucu di tempat yang jauh, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya mengucapkan selamat malam, kembali selamat berbagi dalam pertemuan keluarga masing-masing malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.